Nah, rencana kenaikan PPN dari 11 menjadi 12% itu momok yang menakutkan. Juga sudah muncul petisi loh, mengumpulkan dukungan, kita sama-sama bersuara agar rencana kenaikan PPN harus batal. Hari ini di mana-mana ini, di medsos itu bergema hashtag tolak PPN 12%. Lalu mau bagaimanapun rencana pemerintah menaikkan PPN mulai Januari nanti, dampaknya akan mengerikan bagi semua kalangan, terutama kalangan pengusaha. Intinya ya beban hidup makin berat, apa-apa mahal. Jadi ini ujian pertama ini bagi Presiden Prabowo sebelum 100 hari. Apakah akan mendengar suara rakyat atau mengabaikannya? Nah, sementara apabila dibandingkan dengan pemberitaan akhir-akhir ini, banyak usaha yang gulung tikar, tutup, pailit, bangkrut. Nah, Sritek itu di Sukoharjo, Jawa Tengah dan Dunia Tek, salah satu dua raksasa tekstil menghadapi kesulitan bertahan. Entah sudah berapa ribu buruh yang dirumahkan, di PHK. Yang pasti 2 tahun ini ada 60 perusahaan tekstil tutup dengan PHK 250.000 buruh. Bayangkan, pengangguran semakin meningkat. Nah, sektor UMKM atau industri rumahan, pembelinya menyusut. Daya beli masyarakat turun, berkurang. Kemudian warung-warung makan itu, para pedagangnya cerita itu, konsumen mereka itu beberapa diantaranya makan hanya dengan sayur tanpa lauk. Bayarnya ya cuma sedikit. Warung yang kelas harganya lumayan, kayak sate, tengkleng, melayani 2 atau lebih pembeli aja. Lauknya 1, tapi nasinya lebih dari 1 piring. Ya karena efisiensi dari masyarakat. Terus juga ini Om Begawan membaca, ada sekitar 400-an gerai Alfamart tutup usaha. Bayangkan sekelas Alfamart bisa tutup di 400 gerainya. Ya atau kadang tidak melanjutkan kerjasama lah. Kan banyak yang Alfamart itu kerjasama. Sehingga terpaksa ganti nama. Ya seandainya satu Alfamart memperkerjakan 5-6 orang, itu sudah ada 2.000 pengangguran. Itu baru 400. Itu kalau karyawannya single dan sepertiganya misalnya nih wis berumah tangga punya anak, berarti ada 3.400 jiwa terancam jadi orang miskin, gakin. Akhirnya pemerintah yang kelimpungan sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya, apalagi nanti penambahan bansos dan sebagainya, tambah ngeri ini. Dan dalih PPN hanya nyasar barang mewah, katanya loh, yang tidak terkait uang melarat itu loh, itu beneran beras tidak terkait kita. Tapi sabun mandi, deterjen, pakaian, itu bisa kena PPN begitu masuk mall. Akhirnya harganya naik, kita ya kena. Supermarket besar, artinya pemahaman PPN 12% ini itu nonton sing dodol sapa sih. Kalau kayak warung tetangga, kelontongan dewe, itu aman, bebas dari 12%. Maka belanjalah di warung sebelah supaya nggak mahal-mahal banget. Tidak hanya terkait objek atau layanan saja, melainkan subjeknya itu yang penting. Jadi PPN 12% itu yang akan diberlakukan. Nah ini gandeng saya bukan wong pemerintahan. Ya pokoknya intinya jelimet lah untuk menerapkan PPN 12% itu. Buat membedakan secara rinci pengenaan PPN 12% itu rumit. Secara umum aja lah, dunia perbankan menilai pesimis. Implikasi PPN 12% itu di ASEAN saja itu hanya ada Indonesia sama Filipina yang PPN-nya tembus di angka itu. Lainnya ada di bawah. Mayoritas yang menerapkan PPN 10% lah, yang biasanya yang ideal. Dan Singapura yang bisa kita kategorikan negara kaya, PPN-nya hanya 9%. Nah, Brunei itu malah 0% itu, nggak pakai pajak itu. Alias negara gak mungut pajak apapun dari transaksi yang dilakukan warga negaranya. Akhirnya apa-apa murah. Nah kita sadar sih, negara jalan itu ya dengan cara mungutin duit dari rakyat, mungutin pajak. Tapi Indonesia ini udah ugal-ugalan pajaknya. Padahal selain punya sumber-sumber pendapatan sendiri yang kita suarakan itulah,
mungutin pajak itu ya tidak lebih dari 10%. Atau yang di atas 10% itu benerannya yang barang-barang mewah lah, yang nominalnya meter-meteran itu loh, MM-an itu loh. Nah itu kenapa itu para koruptor masih dibiarkan saja. Apa yang ginian yang kita suarakan bareng-bareng ini itu didengar sama pemerintah. Tolak PPN 12%. Ya apa? Lawang presiden nih wae. Wis nang luar negeri ya ini. Perasaan saya nih baru kemarin keliling luar negeri 16 hari. Iya tuh. Ini keluar negeri lagi. Ya katanya minta perjalanan dinas luar negeri bagi kementerian dan lembaga harus dikurangi lah. Ini malah bolak-balik. Nyuruh malah ngelakuin sendiri nih Pak Prabowo nih. Lah apa motong anggaran perjalanan dinas sampai 50%, itu buat perjalanan dinas presidennya sendiri ya. Kita nggak tahu. Lah lantas siapa yang mau dengerin suara rakyat kalau Pak Presidennya ada di luar negeri? Memangnya Wapres yang hari ini PLT Presiden ya ngeh babakan nginian ini, babakan pajak ini. Mudeng soal ekonomi makro atau ekonomi mikro. Walah, ya kadang-kadang wis sing percaya sapa? Ya, katanya mau belanja masalah. Giliran sekarang banyak rakyat ngeluh, banyak masalah ekonomi. Dan minta PPN 12% dibatalkan. Rung krungu apa belum ngerti nih Gibran ini. Lah nek ketemu warga, dia emang pilih bagi buku, bagi susu, bagi mainan, atau ngasih sambutan loh. Baru kemudian pamit. Alasan ada agenda lain lah, sibuk lah. Coba kapan dia buka forum diskusi, dialog, ngobrol, dengerin suara masyarakat. Ngapain belanja masyarakat dengan cara belusukan? Sementara masalah masyarakat yang timbul secara global banyak sekali. Nah sekarang ini kita kembali ke zaman di mana tiap libur panjang, libur Natal atau Idul Fitri, tahun baruan, harga sembako mundak. Terus gak lagi nahan harga ini. Betul nih. Kayak masa periode pertama Jokowi itu. Stabilitas harga kebutuhan rakyat itu beneran dijaga. Waktu itu, biyen dia jejak kok. Masih mengikuti arah partai. Setia kepada partai selama 9 tahun, 19 tahun. Nah, kerja belum ada syahwat kekuasaan waktu itu. Masih bagus. Masih menjaga stabilitas ekonomi negara ini. Lu jangan dikira loh naiknya harga-harga sembako, minyak, beras, telur, ya sembarang kali lah. Yang saat ini hanya mergo disebabkan akhir tahun, bukan. Hanya karena mau Natalan, bukan. Kenaikan itu akan membablas itu terus. Selewat tahun baruan nanti turunnya angel. Naik mudune susah ini. Ya karena rencana penerapan kebijakan PPN 12% tadi. Maka pengusaha akan siap-siap menaikkan harga dan tetap tidak akan bisa turun. Nah, sudah banyak ini analisis dan analis atau pengamat ekonomi menyebut kelas menengah di Indonesia itu berkurang. Berkurang banyak. Artinya apa? Warga miskin kita itu tambah. Karena yang miskin tidak bisa naik, yang warga menengah jadi miskin. Tambah ini. Yang terpengaruh tapi tidak begitu signifikan. Ya pekerjaan ASN atau PNS karena digaji pemerintah, kemudian TNI Polri, pegawai BUMN dan sebagainya, atau karyawan perusahaan nasional atau multinasional. Tapi berapa sih jumlah mereka itu? Seberapa kuatnya pemerintah menggaji mereka sehingga mereka bertahan sebagai masyarakat menengah itu? Jumlahnya nggak banyak. Memang lebih banyak mana antara orang bergaji gede dengan rakyat kecil. Kayak pengusaha rumahan, home industry dan lain-lain. Banyak itu, home industry banyak. Mungkin setiap rumah itu punya usaha. Ya itu akan semakin kesulitan. Apa dikira kebijakan diskon tarif listrik 50% bagi puluhan rumah atau dengan daya di bawah 2.200 akan signifikan? Tidak. Kenapa begitu? Diskonnya hanya 2 bulan. Sementara pengenaan PPN 12% itu selamanya.
Lalu ada pembagian beras 10 kilo buat 16 juta penerima. Tidak akan berdampak signifikan juga. 10 kilo hanya untuk berapa hari itu. Lalu ada makan bergizi, otomatis dapat beras tidak bisa optimal dikonsumsi itu. Tapi bocah-bocah yang untuk maam sekolah, insentif yang disediakan insentif yang disediakan enggak dari pemerintah harusnya bersifat strategis. Nah, masa Pak Prabowo dengan bantuan Mbak Ani nggak ngerti bedanya strategis dan taktis. Nah, nggak ngerti apa pura-pura nggak tahu. Nah sekarang ini pengusaha butuh proteksi nih, butuh perlindungan, bantuan gimana caranya agar produk-produk dari Tiongkok nggak banjiri pasaran dalam negeri. Lawang barang impor kok bisa harganya separuh tuh, bahkan di bawah separuh dari harga barang hasil dalam negeri. Kan jadi aneh ini. Jadi aneh. Pengusaha kita jadi remuk ini. Ya pengusaha udah kukutan. Di Tiongkok sana itu produk yang dihasilkan itu untuk subsidi, enggak didumping gitu. Makanya bisa dijual murah. Nah, nek wis didol murah masuk ke Indonesia itu jalurnya beragam. Mulai dari masuk resmi alias legal atau yang delesep-delesep. Melalui jalur tikus, umpet-umpetan alias jalur ilegal banyak. Yang kayak ginian ini dibiarkan saja. Terus produk masyarakat gimana meh payu. Apa yang gulung tikar termasuk produk tekstil. Yang banyak gulung tikar payu dan tutup. Ya, mulai batik, kain, korek api, balon, mainan anak-anak. Pelembungan itu loh, itu dari Cina itu. Oh, aneka ragam barang lah itu banyak yang dari Cina. Kok hampir semuanya dari Cina. Lah masalahnya industri yang dihasilkan di dalam negeri ini itu ngefek ke pekerja, ke karyawan, ke buruhnya. Nah mereka jadi kehilangan pekerjaan. Lah barang-barang yang bisa dihasilkan di Indonesia itu jadi rujukan. Bila sebuah produk itu sudah dihasilkan di dalam negeri, yang dari luar negeri ya dibatasi. Yang boleh masuk yang harga murah aja sehingga bisa bersaing. Atau nggak apa-apa harga murah, tapi kenakan pajak tinggi bagi produk dari luar negeri sehingga harga barang kan lebih mahal agar tidak mengancam dunia usaha kita. Lah ngelihat kondisi ekonomi rakyat itu gampang kok, mudah sebenarnya. Sepele, sederhana saja. Sekarang ini banyak karyawan atau buruh yang masih kerja bawa makan atau minum dari rumah. Atau kalau tidak bawa bekal nasi di warung itu, dia makannya apa? Hanya beli lauk pauk saja. Atau makannya lengkap, komplit. Anak-anak sekolah daripada jajan diminta nenteng kotak makan juga. Tapi kayak kemarin milih Pak Prabowo sama Gibran, piye? Nek ngerasain kondisi sekarang ini. Ingat loh, besok itu baru 2 bulan pemerintahan berjalan. Dan kondisi ekonomi kita ruwet bundet, masa depannya abu-abu ini. Meski pemerintah menyebut PPN 12% itu dikenakan barang tertentu, barang yang tidak dibutuhkan orang miskin. Mbok kira gak ngefek nih ke masyarakat bawah. Oh, sangat berdampak. Sing pas waktu Pilpres, sok ngece oke gas. Mana ini suaranya? Ayo, gak berat ngerasain kondisi ekonomi sekarang. Bagi yang tidak percaya atas apa yang tak sampaikan ini, nanya sama teman, tetangga, saudara, atau kerabat. Bila malu amati ini bakul-bakul yang buka dagangan. Jualan apapun lah, apalagi jualan makanan. Kira-kira dalam 10 menit itu ada beberapa pembeli yang menghampiri dia. Atau gini, di lingkungan terdekat aja, lingkungan kita. Atau yang kita ngerti aja. Masal ada warung atau tempat makannya rame luar biasa. Pembelinya antri berdesak-desakan, pakai nomor antrian mungkin. Sekarang lihat mereka itu. Sangat berkurang. Nah kita lihat berkurang atau tidak. Ini cara-caranya seperti itu. Bagi ngomolers, pada komentar ya, apa yang ngomolers amatin atau alami. Setidaknya biar yang nyimak konten ini sadar. Ekonomi Indonesia memang tidak sedang baik-baik saja. Nah rencana kenaikan PPN dari 11 menjadi 12% itu momok yang menakutkan. Juga sudah muncul petisi loh. Ngumpulkan dukungan
kita sama-sama bersuara agar rencana kenaikan PPN harus batal. Nah, ini bisa kasih komentar, monggo. Kalian usaha apa? Silahkan. Lokasi di kota mana? Biasanya sehari-hari dapat berapa? Sekarang berapa? Yang ragu atau tidak percaya dengan lesunya ekonomi, gampang. Yang tinggal di pusat kota, di keramaian kayak dekat pasar, tinggal dekat kampus, dekat food court atau seberang mall, silahkan ke depan rumah. Amati dalam 10 menit, ada berapa ojol yang lewat atau berlalu lalang. Tak jamin beda dengan 4 bahkan setengah tahun yang lalu. Ini begawan gak ngoyowor loh. Duduk becak tanpa pelek loh. Atau jeblak orang agak utek loh. Kalau ngutip data Bank Indonesia, rata-rata tabungan rumah tangga per rekening hanya 4,19 juta, dikit. Di BTN nasabahnya bila di rata-rata tabungannya cuma 3 juta tiap rekening itu. Nah, pada tahun 2019 dan tahun ini hanya sekitar 1,8 juta. Nah, kira-kira apakah presiden, pemerintah mendengarkan dan memutuskan mengundurkan kebijakan PPN 12%? Nah, secara subjektif, Om Begawan kok kelihatannya ragu. Bahkan cenderung tidak yakin. Iya, pejabat saya itu wablek ora umum. Perilakunya semaunya sendiri. Wes ngono wae lah. Penting jolali subscribe channel Sewot ini. Mungkin pengen tetap waras dan cerdas. Ini pesan Om Begawan untuk masalah ekonomi Indonesia yang tidak baik-baik saja. Itu ya pesan Om Begawan. Salam. Dadah.